Halo adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai tempat ya. Kita akan menggunakan sebuah gambar terlebih dahulu nih. Ada sebuah gambar yang terdiri dari banyak persegi panjang yang kecil ini. Mana satu persegi panjang kecil ini merupakan satu satuan. Nah, kita akan menghitungnya nih. Untuk mempermudah kita akan hitung dan kita kelompokkan setiap puluhannya ya. Lalu kita nanti akan hitung ada berapa kelompok puluhan dan satuan yang ada ya. Kita hitung yuk berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita kelompokkan ia menjadi satu kelompok puluhan. Kita lanjutkan ya, kita cari lagi kelompok puluhan yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang kedua. Lanjutkan lagi ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang ketiga. Masih ada nih adik-adik, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang keempat. Sekarang kita tuliskan dahulu ya, supaya adik-adik mengerti nih. Ini merupakan kelompok puluhan, yang ini juga puluhan, ini juga puluhan, dan yang ini juga puluhan. Itu sama dengan berarti 1 puluhan ditambah 1 puluhan ditambah 1 puluhan ditambah 1 puluhan. Kita tinggal hitung deh, ada berapa puluhan yang kita punya? 1, 2, 3, 4 puluhan. Kita tulis ya adik-adik di sini 4 puluhan. Nah, apa kita sudah selesai? Ternyata belum ya, karena masih ada sisa nih. Ada satu satuan dan satu satuan lagi. Jadi 1 ditambah 1 satuan sama dengan 2 satuan ya. Kita tuliskan nih di sini, berarti kita punya 4 puluhan dan 2 satuan adik-adik. Lalu bagaimana ya cara penulisan bilangannya? Ada 4 puluhan ditambah 2 satuan. Kita akan mulai dari satuan terlebih dahulu ya di sini. Kita kan punya satuan nih. Ada berapa satuan yang kita punya? Ada 2. Kita tulis di sini 2 satuan ya adik-adik ya. Jadi di sini nih nilai tempat satuan yang ada. Lalu tepat di sebelah kirinya itu adalah nilai tempat puluhan. Kita tulis kita punya berapa puluhan? Ada 4 ya. Jadi kita punya bilangan dari 4 puluhan dan 2 satuan. Atau yang dapat kita sebut bilangan ini adalah 42. Atau sama juga dapat kita tuliskan 42 itu sama dengan 40 ditambah 2. Dari mana sih kita dapat? Dari 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi kita punya 40, lalu 2-nya kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Benar ya, ada 40 ditambah 2. Nah, kita jangan sampai terbalik ya adik-adik ya. Kita tuliskan mulai dari yang paling kanan itu yang paling kecil, di sini satuan. Dan di samping kirinya itu adalah puluhan. Jadi, sekarang kita punya bilangan 42. Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai tempat dengan menjumlahkan puluhan. Di sini kita sudah punya satu contoh. 23 ini menggambarkan angka 2 pada bilangan 23 itu menempati nilai tempat puluhan ya. Jadi bila digambarkan, 2 puluhan yang ada, jadi yang ini 10, kemudian yang ini juga 10. Itulah yang dimaksudkan dengan 2 puluhan. Jadi ada 2 kelompok dari puluhan yang berarti 2 puluhan. Sedangkan angka 3 pada bilangan 23 itu menempati nilai tempat satuan. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Jadi sampai di sini adik-adik sudah mengerti ya bahwa 23 itu terdiri dari 2 kelompok puluhan yang artinya 20 ditambah dengan
3 satuan. Jadi 23 itu sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. Nah, coba bagaimana kalau sekarang kita menjumlahkan 20 dengan 23. Atau coba kita ganti deh ya. Coba sekarang di sini kita jumlahkan dulu 23 ditambah dengan 30. 23 ditambah 30. 30 itu 3 dan 0. Apa maksudnya ya? Berarti di sini 30 itu berarti ada 3 kelompok puluhan. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini nih adik-adik. Ada 3 kelompok puluhan. Kita jumlahkan ya. Ada 1 puluhan tambah 2 puluhan ditambah dengan 3 puluhan. Kita sudah menjumlahkan 3 puluhan pada bilangan 23 yang kita miliki sebelumnya. Jadi sekarang kita hitung ada berapa puluhan yang kita punya ya. Kita punya 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, dan 5 puluhan. Jadi dapat kita tuliskan bahwa 23 ditambah dengan 30 itu sama dengan 5 puluhan. Lalu bagaimana dengan kelompok satuannya? Sebelumnya kita punya 3 satuan ditambah dengan 0 satuan. Kita punya 3 satuan ya adik-adik ya. Jadi coba bila kita tuliskan ulang di sini 23 ditambah dengan 30 itu sama dengan 5 yang sebenarnya tadi menempati nilai tempat puluhan ya. Dan 3 yang menempati nilai tempat satuan. Jadi dapat kita tuliskan ulang bahwa 23 ditambah 30 itu sama dengan 53. Jadi 20-an ditambah 30-an itu sama dengan 50-an, di mana 3 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 3 satuan. Jadi hasilnya di sini adalah 53. Nah, adik-adik, sekarang di sini di atas garis terputus-putus ini saya sudah memiliki beberapa persegi yang menggambarkan sebuah bilangan ya adik-adik. Coba kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ia ada 2 kelompok dari 10 atau 2 kelompok puluhan dan 1, 2, 3 satuan. Jadi, gambar yang di atas ini menggambarkan bilangan 23. Bagaimana dengan yang di bawah? Ya ada 1, 2, 3, 4. 4 kelompok puluhan dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok satuan. Nah, sekarang kita akan jumlahkan kedua bilangan ini nih adik-adik ya. 23 ditambah dengan 45. Kita akan gunakan gambar dan juga gunakan bilangan yang sudah ditulis dalam angka ya. 3 ditambah dengan 5 berarti akan menjadi 8. Coba bila digambarkan jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila kita lihat pada bilangannya juga kita tuliskan di sini 3 ditambah 5 itu sama dengan 8 ya adik-adik ya. 8 satuan. Lalu bagaimana dengan kelompok puluhan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya nanti kita punya 6 kelompok puluhan ya. Bila digambarkan di sini, ini 2 kelompok puluhan, ditambah 2 lagi jadinya 4, ditambah 2 lagi jadinya 6 kelompok puluhan ya adik-adik. Jadi sekarang kita punya 6 kelompok puluhan adik-adik. Jadi 2 ditambah 4 itu sama dengan 6 kelompok puluhan. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi di sini bila kita lihat baik dalam angka maupun gambar sama ya adik-adik. Kita menjumlahkan satuan pada satuannya juga. Kemudian kelompok puluhan dengan kelompok puluhan.
Jadi sekarang hasil yang kita punya dari 23 ditambah dengan 45 itu sama dengan 68.